Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, belum usai ya hiruk pikuk soal penistaan ya, dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wing saat membuat strategi promosi ya. Kemarin publik dihebohkan dengan sebuah pemberitaan ya, dari beliau Bapak Ahmad Sahroni ya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu soal unggahan dari Bapak Ahmad Sahroni ya. Bapak Ahmad Sahroni ini mengunggah sebuah video yang berisi beberapa pemuda dan pemudi yang sedang mabuk ya, minum minuman beralkohol, kemudian merokok. Para pemuda dan pemudi yang mabuk ini sambil mendengarkan lagunya Opi ya, lagu-lagu religi dari Opi ya, lagunya judulnya Astagfirullah. Tetapi kemudian yang sangat membuat publik marah ya, sempat terlontar perkataan dari salah seorang yang mabuk ya, pemudi lah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga mabuk, begitu katanya pemudi itu. Ini yang kemudian diunggah oleh Bapak Ahmad Sahroni melalui akun Instagram @ahmadsahroni88. Beliau selaku Ketua Komisi 3 DPR RI meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dalam perkara ini ya. Ini benar-benar sudah menghina Nabi Muhammad SAW ya, penistaan kepada agama Islam. Bapak Ahmad Sahroni kelihatan sangat geram sekali ya kepada para pemuda dan pemudi yang mabuk sambil menghina Nabi Muhammad. Beliau dalam komentarnya mengatakan, hancurkan saja tuh para penista agama, merusak generasi bangsa ke depan, begitu. Itu tadi teman-teman video singkat ya, meskipun disensor ya, video singkat adanya beberapa pemuda-pemudi yang mabuk sambil menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi memang mengherankan sekali ya, beberapa tahun belakangan ini marak sekali para pelaku penistaan agama ya, luar biasa. Dan ini benar-benar mengancam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Karena apa yang terjadi di India itu cukup memberikan gambaran bagaimana jika sebuah isu tentang penistaan agama itu tidak ditangani dengan baik ya. Jadi kita mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Sahroni ya, meminta kepada kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan ya terhadap perkara itu.
Sekali lagi, yang pernah aku sampaikan, dalam dugaan penistaan agama itu tidak mengharuskan adanya laporan dari masyarakat ya. Tidak mengharuskan, bukan berarti tidak boleh melapor loh. Tidak mengharuskan itu artinya dari pihak kepolisian selaku penegak hukum melalui tim cyber Polri itu bisa melakukan penelusuran, kemudian melakukan penyelidikan dan membuat laporan model A jika memang diduga ditemukan adanya pelanggaran pidana dalam penistaan agama ya. Teman-teman sekalian, memang video tersebut sudah viral ya sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang belum kita lihat adanya penindakan terhadap para pembuat video tersebut ya. Jadi video ini sekitar 1 tahun yang lalu yang sekarang kembali viral ya. Teman-teman sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah video yang sudah setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu masih bisa diproses secara hukum? Itu jawabannya ada dalam pasal 78 ayat 1 butir 3 KUHP ya, soal daluwarsa penuntutan pidana. Jadi dalam pasal tersebut diuraikan beberapa hitungan perkara itu dianggap kedaluwarsa atau tidak ya. Yang pertama, pada poin A itu disebutkan, pada perkara-perkara pidana yang dihukum dengan denda, kurungan atau pidana paling lama 3 tahun, itu kedaluwarsanya itu 6 tahun. Artinya kalau dalam waktu 6 tahun itu tidak ada yang melakukan pelaporan atau melakukan penuntutan, itu perkara itu kedaluwarsa, tidak bisa dituntut lagi begitu. Yang kedua itu perkara yang diancam lebih dari 3 tahun itu kedaluwarsanya 12 tahun. Kemudian yang selanjutnya, perkara yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup itu daluwarsanya 18 tahun. Kemudian kalau kita melihat ya, pasal penistaan agama yang diancam dengan pasal 156 KUHP junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu yang KUHP itu ancamannya maksimal 5 tahun. Yang UU ITE itu ancaman maksimal 6 tahun. Artinya kedua-duanya itu di atas 3 tahun, sehingga daluwarsanya itu 12 tahun. Artinya dari tenggang waktu 12 tahun sejak dibuatnya video itu, kalau tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang melakukan penuntutan, maka dia daluwarsa. Artinya kalau kita bawa ke perkara ini kira-kira di-upload oleh pembuat itu sekitar 1 tahun yang lalu lah. Artinya polisi masih boleh menuntut para pelaku yang diduga melakukan penistaan agama. Itu teman-teman, harapan kita polisi sekarang semakin tegas untuk menindak para pelaku penistaan agama agar kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara ini dan situasi toleransi di Indonesia ini semakin bagus, tidak dihancurkan ya, tidak diganggu oleh para pelaku-pelaku penistaan agama yang sangat tidak bertanggung jawab. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jadi intinya masih bisa diproses secara hukum. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.